Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan atau membahas terkait dengan soal P3K tahun 2022 atau nanti yang akan dilaksanakan pada bulan Januari tahun 2023. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas soal wawancara. Ya. Jadi contoh soal wawancara P3K tahun 2022 akan digunakan sebagai bahan pertimbangan penetapan kelulusan hasil seleksi. Oleh karenanya, proses tes wawancara P3K ini perlu Anda perhatikan dengan seksama. Soal tes wawancara akan berisi pernyataan umum sebagai calon ASN berupa materi. Yang pertama itu nasionalisme. Yang kedua, wawancara kebangsaan. Kemudian akan dilanjutkan dengan pertanyaan yang secara lebih spesifik sesuai bidang dan jabatan yang dilamar. Nah, contohnya seperti ini ya. Melihat dua rekan kerja saling berselisih, maka rekan kerja yang lain tidak boleh terpengaruh oleh suasana perselisihan tersebut. Bagi Anda, pendapat ini A. Sangat setuju, B. Setuju, C. Ragu-ragu, D. Tidak setuju, E. Sangat tidak setuju. Jadi teman-teman perlu perhatikan di sini ya. Di sini kalau kita jawab ragu-ragu, otomatis nilainya itu 0 ya, tidak ada. Kalau kita menjawab setuju itu nilainya 4, kemudian 5, yang ini yang setuju 4, kemudian ini 3, dan ini kemudian 2 ya. Jadi ini skor perolehan nilai. Jika kita menjawab sangat setuju atau poin A, otomatis nilai poinnya ada 5. Jadi jawabannya sini yang benar itu kalau menurut saya ya, yaitu sangat setuju. Apa alasannya? Nah, mari kita bahas ya. Sebagai profesional, Anda tidak boleh terpengaruh akan adanya konflik di antara rekan kerja, termasuk tidak boleh terdapat konflik kepentingan jika tugas kantor yang Anda hadapi bertentangan dengan tupoksi Anda sebagai ASN. Jadi jelas-jelas di sini ya, kita harus ya profesional ya, tidak boleh ikut berselisih. Nah, jadi jawabannya itu sangat setuju. Kemudian soal yang kedua, apabila diangkat menjadi pegawai ASN P3K, Anda bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia. Dengan pernyataan ini jadi teman-teman di sini diminta kesediaannya. Ya, kalau memang benar teman-teman itu sedia menjadi ASN P3K, otomatis teman-teman itu harus sangat-sangat setuju. Nah, ini semua di sini tidak ada jawaban yang salah ya, otomatis akan, tetapi ya nilainya itu tidak ada pada ragu-ragu. Kalau teman-teman pilih setuju, benar juga. Ya, tidak setuju juga benar juga, tapi poinnya itu agak sedikit ya, karena PG di perendahnya itu sudah 25 ya. Kalau 5 kemudian ya, kalau teman-teman belum yakin, mari kita bahas ya. Saya bersedia ditempatkan di mana saja karena saya merasa menjadi bagian dari masyarakat Indonesia. Saya tidak membeda-bedakan tempat kerja dimanapun saya bekerja. Saya akan tetap profesional menjalankan tugasnya. Jadi soal yang tadi itu ya, kita harus menjawab sangat setuju dimanapun kita akan ditempatkan. Kemudian soal berikutnya,
Motivasi saya menjadi ASN P3K adalah mengabadikan diri untuk negara dan melayani masyarakat, serta untuk mengembangkan kemampuan profesionalisme. Sikap saya terhadap motivasi tersebut apa? Apakah teman-teman sangat setuju? Kemudian setuju, ragu-ragu, tidak setuju, atau sangat tidak setuju? Nah, jadi kalau hemat saya, jawaban yang tepat di sini yaitu karena ini positif otomatis ya jawabannya sangat setuju. Teman-teman juga perlu perhatikan ya, ada positif ya sama negatifnya ya. Nah, jadi kalau jawabannya positif, otomatis jawabannya itu sangat setuju. Jika pernyataannya itu negatif, otomatis jawabannya sangat tidak setuju. Ya, mari kita bahas. Anda wajib menjadi ASN profesional yang memiliki integritas, mampu bekerja sama, melayani publik, giat mengembangkan diri, komunikatif, dan bisa mengelola perubahan. Semua kompetensi yang disyaratkan tersebut adalah dalam rangka pengabdian kepada negara sebagai seorang ASN. Dan soal yang berikutnya, nilai-nilai Pancasila telah saya implementasikan dalam pekerjaan sehari-hari sebagai tenaga honorer. Akan hal ini, saya A. sangat setuju, B. setuju, dan C. ragu-ragu, D. tidak setuju, dan E. sangat tidak setuju. Nah, jadi jawabannya di sini yaitu nilai-nilai Pancasila telah saya implementasikan dalam pekerjaan sehari-hari sebagai tenaga honorer. Akan hal ini saya ya otomatis kita sebagai atau teman-teman sebagai honorer banyak yang telah mempraktikkan nilai-nilai Pancasila dalam pekerjaannya. Jadi jawabannya itu sangat setuju. Nah, mari kita bahas ya. Pembahasan kayak gini ya. Pancasila adalah dasar negara Indonesia. Artinya seluruh pelaksanaan dan penyelenggaraan pemerintahan negara termasuk dalam bidang pendidikan harus mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Nah, otomatis telah diamalkan oleh teman-teman. Kemudian, implementasi terhadap pekerjaan. Salah satunya adalah dengan melaksanakan pekerjaan sebagai pendidik dan pengajar dengan mengikuti ketentuan yang telah disusun dan diundang-undangkan berlandaskan dengan dasar Pancasila. Ya, oke. Teman-teman, semoga teman-teman bisa menjawab soal dengan baik ya. Sekian dari saya, sampai ketemu pada pembahasan soal P3K selanjutnya. Semoga teman-teman semua pada tahun 2023 ini semua yang P1, P2, P3, bahkan P4 lulus menjadi ASN P3K pada tahun 2023 ini. Sekian, salam dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.